Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 28 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dikecilkan dan Dikucilkan. Dikecilkan dan dikucilkan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-37 sampai dengan ke-43. Saya bacakan ayat ke-42 sampai dengan ke-43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar tatkala kami hidup di dalam kebenaran, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka ada resiko-resiko yang bisa timbul dari pihak-pihak yang tidak menyukai, dan kami harus belajar untuk menghadapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa rasanya kalau kita dikecilkan, dianggap kecil dan kita dikucilkan? Artinya kita tidak dihargai, artinya kita dihindari, artinya kita tidak dianggap masuk dalam kelompok mereka. Maka berarti kita berada di pinggiran, tidak ada di tengah-tengah komunitas yang selama ini kita berada di sana. Dalam konteks bagian firman Tuhan yang kita baca, di sini dikatakan, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Tetapi ada sebagian mereka yang percaya, dan sebagian mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Mengapa mereka tidak percaya kepada Kristus? Sekalipun Yesus sudah melakukan banyak mujizat di depan mata mereka. Sekalipun Yesus menunjukkan keilahiannya, kekuasaannya, kasihnya, kebaikannya, pengampunannya, mereka tetap tidak percaya. Maka itu adalah pilihan mereka sendiri. Sama dengan Adam dan Hawa memilih untuk memberontak kepada Tuhan yang sudah menciptakannya. Pada titik ini juga orang-orang Yahudi menolak akan keselamatan dalam Kristus, dan itu adalah pilihan mereka. Tetapi bagian yang kedua, ada di bagian dari mereka para pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi karena orang-orang Farisi, mereka takut dikucilkan karena mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang mempercayai Kristus, meyakini Yesus adalah Sang Juru Selamat, meyakini Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dari proses pembelajaran panjang mereka kepada kitab-kitab sebelumnya, yang memang tercatat dan yang memang mereka pelajari. Mereka mengakuinya. Namun di sini ada konflik. Tatkala dengan terus terang mengakui Yesus sebagai juru selamat, dengan terus terang mengakui Yesus adalah Mesias yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka ada resiko yang timbul. Mereka akan dikucilkan dan mereka akan mendapatkan banyak aspek yang kemudian mereka akan kehilangan. Mungkin kehilangan teman, mungkin jangan kehilangan jabatan, mungkin kehilangan di dalam bisnis untuk dunia sekarang. Kita mungkin juga dikeluarkan dari tempat pekerjaan, atau kita dianggap orang yang terlalu sok rohani, lalu kita dikucilkan. Ada banyak faktor yang menyebab seseorang itu dikucilkan. Kalau memang kita sudah hidup benar dan kita mengakui Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup sebagai juru selamat satu-satunya, maka kita tidak perlu takut untuk mengakui keberadaan iman kita, sekalipun tidak perlu dipamerkan. Di dalam beberapa kasus, saya melihat ada banyak tokoh-tokoh orang-orang hebat, bahkan politikus, bahkan kemudian artis, mereka-mereka yang bergerak di bidang-bidang yang menyangkut dengan orang banyak dan punya pengaruh. Ada yang jadi pengacara. Mereka tidak takut menyatakan iman mereka. Namun sesungguhnya yang paling ditakutkan bukanlah menyatakan iman percaya kita kepada dunia pada saat ini, tetapi adalah tatkala iman percaya kita itu tidak sesuai dengan kehidupan kita. Karena khususnya di dalam konteks bangsa Indonesia, kita sangat dilindungi untuk menjalankan iman percaya kita dengan keyakinan yang kita miliki kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Kita dilindungi.
Bahkan kalau ada yang kemudian berani mengganggu, ada hukumnya. Mereka bisa dihukumi. Yang mengganggu tatkala kita beriman, menyatakan iman, percaya kita beribadah. Nah, namun pada konteks ini, yang paling menakutkan adalah tatkala kehidupan kita itu tidak sama dengan iman kita. Yesus yang kita percayai adalah Kristus, Tuhan yang jadi manusia yang maha kasih. Namun kita orang yang kejam, kita orang yang tidak punya empati kepada kesusahan orang lain. Maka ini yang jauh lebih menakutkan. Kalau orang-orang pada zaman yang dikatakan dalam konteks bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 12, mereka takut dikucilkan karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kehormatan dari manusia. Namun saat ini tidak ada yang bisa mengucilkan kita dalam konteks kebebasan beriman dan beragama. Tetapi yang patut dikhawatirkan adalah kita menjadi batu sandungan. Tatkala kita punya iman percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat, pribadi yang penuh dengan cinta kasih, tapi kehidupan kita jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Maka ketakutan sesungguhnya adalah kita menjadi batu sandungan. Kita tidak mau membawa berkat buat orang lain. Tetapi justru kehidupan kita mencemarkan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Maka di dalam konteks hidup zaman sekarang, itulah yang harus kita perjuangkan. Bagaimana hidup kita itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi, sehingga orang tidak sinis melihat kita. Dia seorang yang rajin ibadah, dia seorang yang percaya kepada Kristus, tapi kehidupannya bobrok, tapi kehidupannya buruk, kehidupannya hanya merugikan orang lain. Maka ini yang dikhawatirkan, bukan persoalan dikucilkan. Ada sebagian mungkin kelompok komunitas masyarakat tertentu yang kalau kita ingin masuk dalam komunitas mereka itu melihat dari sudut kamu imannya apa. Tetapi rasanya sebagian besar tidak seperti demikian dalam konteks zaman sekarang. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, mari kita berjuang. Jangan menjadi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jangan juga menjadi orang yang percaya kepada Kristus, namun kehidupan kita berbeda sama sekali dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Kita percaya kepada Kristus, tapi kita tidak hidup di dalam ajaran Kristus. Sehingga yang terjadi bukan kita dikucilkan, tapi mereka-mereka yang tadinya mungkin tertarik kepada Kristus, tertarik kepada firman Allah, menjadi tidak tertarik. Mengapa? Karena gara-gara kehidupan kita yang tidak mencerminkan Kristus. Kristus tidak pernah salah. Dia adalah benar. Pribadi Tuhan yang maha kudus, maha suci, maha benar. Maka kitalah yang salah. Karena kita tidak menjaga kekudusan, kita tidak menjaga kebenaran hidup, dan kita tidak menjadi teladan. Mari sahabat seperjalanan, kita tidak akan dikucilkan, kita tidak akan dikecilkan. Tapi jangan sampai karena kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, orang-orang yang tadinya awalnya tertarik kepada Kristus, mereka menjadi mundur teratur dan meninggalkan Kristus yang harusnya menjadi bagian yang mereka terima. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.